Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, para santriwan dan santriwati kelas 8 Pondok Pesantren Tahfidzuul Quran Al-Azam SMP ITQ Bina Insani, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya anak-anakku sekalian. Baik anak-anak sekalian, kita bertemu lagi untuk pelajaran hadis. Berarti inilah pertemuan yang ketiga ya. Setelah kemarin kita ada evaluasi atau pengambilan nilai ya. Nah, anak-anakku sekalian yang sudah membawa buku, kita berarti melanjutkan. Kemarin kita sudah bahas hadis yang ke 16, kemudian 17, kemudian sekarang ini yang ke-18 ya. Sementara hadis yang kedua yang sudah kita pelajari adalah hadis yang ke-17 ya, yang tentang menyayangi binatang dan adab-adab di dalam membunuh ya, atau adab-adab di dalam menyembelih itu ya, yang kemarin sudah kita hafalkan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinul dzibhata wal yurih dhabihatakum wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu ya. Nah itu maka kita lanjutkan ke hadis yang selanjutnya ini ya. Baik, Ustadz bacakan. Judulnya adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala dan berakhlak mulia. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa fi ba'di nusakh hasan sahih. Artinya, dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Berarti yang meriwayatkan ini ada dua sahabat ya, Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar ya. Nah, nanti kenapa kok yang meriwayatkan bisa dua? Nanti saya sampaikan ya. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, dia berkata hadis hasan. Pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Wa fi ba'din nusakh hasan sahih ini ya. Kita bahas dulu anak-anakku sekalian. Nah, ini kenapa kok di sini ada dua periwayat ya. Ini diceritakan bahwasanya suatu ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ini pergi ke Yaman ya. Jadi Rasulullah mengutus perwakilan untuk berdakwah ke Yaman. Rasul berpesan ya, wahai Mu'adz bin Jabal ya, ittaqillah ya, bertakwalah kamu kepada Allah ya. Ini lengkapnya gini ya. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, bertakwalah kamu kepada Allah, pergaulilah manusia dengan akhlak yang terpuji. Jika kamu melihat kesalahan, ikutilah dengan kebaikan ya. Kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, ya Rasulullah, ucapan la ilaha illallah itu apakah termasuk kebaikan? Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab,
kalimat itu merupakan kebaikan yang paling tinggi derajatnya, ya, gitu. Kemudian yang kedua, ya, ini pesannya kepada Abu Dzar, ya. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Ini Abu Dzar ini adalah sahabat yang dia dari Bani Ghifar, ya. Ceritanya itu Bani Ghifar itu adalah kampungnya para perampok, gitu ya, para perampok di padang pasir, ya. Tapi ceritanya panjang. Akhirnya Abu Dzar ini terakhir adalah masuk ke Islam dan dakwahnya luar biasa ini, ya. Jadi ceritanya itu luar biasa. Abu Dzar ini sampai dia dipukuli sama orang-orang Bani Ghifar, gitu ya, sampai sudah hampir meninggal itu pernah, ya. Karena memang mentalnya dia dakwah sudah dapat, ya. Sebelumnya adalah dari istilahnya perampok, gitu ya. Nah, akhirnya dia nggak merasa takut. Saat dia mengenal kebaikan pun juga luar biasa, ya. Dakwahnya tidak mengenal takut. Ya, kemudian saat itu, ya, Abu Dzar ini berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu perbuatan yang bisa mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika kamu melakukan kejelekan maka lakukanlah kebaikan, karena kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kemudian Abu Dzar berkata, wahai Rasulullah, apakah kalimat la ilaha illallah itu adalah termasuk kebaikan? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalimat tersebut adalah kebaikan yang paling tinggi. Maksudnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah kebaikan yang paling tinggi. Ini adalah suatu fenomena, suatu hal yang nyata di masa Rasulullah, anak-anak sekalian. Jadi pada masa Rasulullah itu la ilaha illallah itu penting sekali. Sampai, ya, sahabat kita dengar, ya, para sahabat itu dengan la ilaha illallah itu mesti dibunuh, gitu ya, hampir dibunuh karena mempertahankan la ilaha illallah. Misalnya Bilal bin Rabah. Beda kayak sekarang, ya. Nah, kayak sekarang ini orang banyak mengatakan la ilaha illallah, ya, banyak bersyahadat, ya, tetapi kadang-kadang ada yang belum paham, ya, setelah syahadat itu apa, ya. Misalnya harusnya, ya, mendirikan sholat, banyak yang nggak sholat dan sebagainya. Pada masa dulu tuh la ilaha illallah itu luar biasa, ya, anak-anakku sekalian. Kalau udah karena orang Arab asli, dia tahu bahasa Arab asli, ya, sehingga orang nggak sembarangan mengatakan la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah itu. Orang-orang, ya, Arab, ya, pada masa Rasulullah itu karena la ilaha illallah itu perang, ya, saling bunuh begitu, ya. Nah, karena tahu, kayak para penyembah berhala dia nggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena tahu, paham, ya. Jadi inilah perbedaan la ilaha illallah itu dengan sekarang. Kalau pada masa ini, ya, setelah la ilaha illallah, ya, nanti terus takwa, ya. Nah, kita kembali anak-anakku sekalian di sini, ittaqillaha haitsuma kunta, ya. Ini kita sering mendengar anak-anak kalimat ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Di mana kita sering dengar? Di saat khutbah Jumat, ya. Nah, kalau anak putra yang di khutbah Jumat biasanya khotib berwasiat untuk takwa ini. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillah, ya, bertakwalah kepada Allah. Haitsuma kunta. Haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, ya. Wa'at bi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, ya. Wa'at bi'i, dan ikutilah sayyi'ata, keburukan, al hasanata, dengan hasan, kebaikan, tamhuha, niscaya akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa, dan bergaulah dengan
manusia dengan ini manusia ya, manusia, nas itu manusia, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak hasanin yang baik, hasan. Baik, anak-anakku sekalian, di sini Ustadz akan ulas ya. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Di dalam kitabnya ini ya, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyampaikan bahwa yang dimaksud haitsu itu adalah dzaraf makan atau keterangan tempat ya. Makunta itu dimanapun kalian berada. Maksudnya adalah dimanapun kau berada, baik ketika di tengah keramaian maupun ketika sendirian, baik di saat di rumah ataupun ketika di pasar, baik ketika ada orang ataupun tidak. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, takwa ini mudah diucapkan tetapi sulit untuk diamalkan kecuali orang-orang yang memang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berdoa untuk bisa bertakwa ya. Takwa itu secara umum kita artikan bahwa takwa adalah menjauhi larangannya. Maaf, saya tulis di sini ya. Takwa ini adalah melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya ya. Oke. Jadi takwa ini anak-anakku sekalian adalah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, takwa ini memang harus senantiasa kita kita berdoa untuk selalu bertakwa, dan setiap khutbah Jumat itu khatib selalu mewasiatkan untuk wasiat takwa ini. Nah, anak-anakku sekalian, kalau ada pertanyaan takwa itu lebih baik sendiri atau sembunyi-sembunyi gitu ya. Di kitab ini ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyampaikan tergantung kondisinya ya. Ketakwaan itu boleh dilakukan secara terang-terangan, terbuka, orang banyak melihat, boleh juga sendiri-sendiri ya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga termasuk memuji orang yang dia bertakwa atau melaksanakan perintah itu secara terang-terangan ataupun secara sendiri-sendiri gitu ya. Nah, misalnya sholat sunnah ya. Jadi kadang sholat sunnah itu menjadi baik ketika terang-terangan, menjadi baik ketika sembunyi-sembunyi, kadang gitu ya. Tidak mesti yang kita ibadah terang-terangan itu ternyata membuat ibadah yang terang-terang itu membuat pahala itu hilang, tidak ya. Terkadang juga bisa hal tersebut menjadi sebuah kebaikan. Karena anak-anakku sekalian ya, seorang yang dia itu beramal secara terang-terangan kadang bisa memotivasi, bisa mengajak orang lain untuk beramal seperti pelakunya ini, dan nanti pelakunya juga akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajrun mislu fa'ilihi ya. Kemudian ila yaumil qiyamah. Jadi barang siapa yang dia menghidupkan sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya adalah pahala sebagaimana pahala yang dilakukan oleh pengikutnya ya sampai ke yaumil akhir nanti ya. Oke, anak-anakku sekalian ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah ya. Barang siapa yang dia melakukan sebuah sunnah yang baik, maka baginya adalah pahala bagi orang yang mengikutinya sampai yaumil akhir ya. Jadi misalnya nih ada kotak infak gitu ya, atau ada permintaan bantuan ya, kemudian
dia qadarullah mendapatkan bagian yang pertama untuk infak gitu ya, ditulis gitu ya, suruh nulis gitu. Itu kan nulis kita boleh pakai hamba Allah, boleh pakai boleh kita sendiri tulis namanya misalnya itu boleh ditulis namanya, boleh juga dengan kata hamba Allah ya, itu semuanya baik. Misalnya kok ternyata rata-rata di daerah tersebut infaknya hanya untuk pembangunan masjid misalnya, infaknya hanya 50.000 gitu ya. Nah dia ingin bahwasanya itu bisa dicontoh, bisa jadi ya, mungkin pekerjaannya sederhana ya, pekerjaannya hanya ada ala kadarnya ya, mungkin biasa ya, petani apa yang lain, tapi kan orang melihat gitu kayak nggak mampu, tapi dia mampu berinfak banyak ya. Yang lain itu yang orang kaya gitu ya, dia paling hanya 50.000, dia misalnya 500.000 ya, misalnya namanya Abdullah seorang yang dilihat kurang mampu tapi infaknya 500.000, ternyata itu bisa menggugah yang lainnya ya. Nanti yang lain bisa ngelihat, saya yang lebih mampu masa hanya 50.000, saya tak tambah gitu. Itu bisa ya. Atau mungkin sholat gitu ya, sholat sunnah ya, misalnya sholat rawatib ya, teman-temannya kalau dia nggak sholat, teman-temannya itu ikut nggak sholat, ikut pergi langsung keluar lari gitu ya. Tapi kalau ya di pertemanan itu, teman-teman di rumah di kampung sholat, kalau kalian sholat mesti teman-teman pada nunggu dan ikut sholat, maka anak-anak bisa sholat terang-terangan ya. Nah, saya tak sholat dulu, Allahu Akbar. Nah di situ nanti bisa menjadikan pahala juga bagi anak-anak ya. Jadi tidak mesti sholat sunnahnya dia misalnya habis sholat langsung lari keluar. Ketika ditanya, kok nggak pernah sholat rawatib ya, jawabnya, lah aku sholatnya sendiri-sendiri kok, sholatnya tak sembunyikan ya. Kan nggak boleh sholatnya diterang-terangkan ya, ini salah, padahal dia nggak pernah sholat ya. Kalau ditanya katanya sholat sunnahnya sendiri-sendiri gitu. Di rumah juga nggak sholat misalnya. Nah, makanya anak-anak kita boleh untuk menampakkan ini amalan tersebut, ketakwaan itu ya. Begitu juga dengan kemaksiatan juga ya, misalnya tentang riba gitu ya, kita meninggalkan riba dengan terang-terangan, ternyata membuat yang lain itu juga sama ya. Wah ternyata riba itu ini nggak boleh ya misalnya ya, maka yang lain itu ngikut-ngikuti ya, nggak masalah ya. Kalaupun ingin sembunyi-sembunyi ya nggak masalah, misalnya sholat malam ya, wah saya nggak pengen sholat malam ini ya, hanya yang tahu hanya Allah sajalah gitu ya, maka boleh ya dia sholat malam nggak menceritakan, karena takut kalau menceritakan nanti jadi riya, jadi pengen didengar amalnya, ini juga malah menghapus pahala ya. Pengen didengar riya, kemudian pengen dilihat ya, pengen didengar ya, dia sudah sholat malam sudah khusyuk, tapi siangnya dia ceritakan, wah aku capek banget tadi malam sholat malam, untuk memperlihatkan kalau dia sholat. Nah ini justru yang menghapus pahala. Tapi kalau tadi sholat rawatib yang memang tujuannya aku tak sholat biar nanti teman-temanku juga ikut sholat, nah ini nggak apa-apa ya. Begitu anak-anakku sekalian ya, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memuji ya seorang yang dia bersedekah dengan tangan ya. Jadi 7 orang yang mendapat naungan di saat gak ada naungan selain Allah itu kan anak-anak. Jadi dengan dia sedekah tangan kanan sampai tangan kirinya itu nggak tahu apa yang disedekahkan, dia beramal secara sembunyi-sembunyi, ini juga merupakan keutamaan ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya memuji orang yang dia berdakwah yang tadi ya, yang barang siapa yang dia beramal ya kemudian orang mengikutinya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya sampai yaumil kiamat. Baik anak-anakku sekalian, mungkin untuk di pertemuan ini dulu ya yang kita sampaikan ya, tentang takwa ini dulu ya, secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nanti pembahasan yang lainnya insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dalam minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.